Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam acara ibadah doa dan penyembahan, terlebih saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita serahkan ibadah kita dan kita akan tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujian hati kami satu-satunya, pada sore hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk merendahkan diri kami, datang kepadamu untuk hati kami sangat merindukan untuk bisa bertemu Engkau dalam ibadah doa dan penyembahan ini. Dan itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami sepenuh kepadamu, biar Tuhan tetap berkemurahan kepada kami, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami bisa beribadah, bisa menyembah, bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampunkan segala kekurangan, kesalahan, dan kelemahan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami. Engkau berhadirat di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Namun demikian, di saat kami beribadah kepada Tuhan, kuasa kegelapan senantiasa mengganggu, merintangi kami dalam bentuk apapun juga. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pakai kami sekalian, pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini Tuhan, dengan pemakaian dan pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam puji-pujian kepada Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 318, Bapa Engkau sungguh baik, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa
syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Naikkan syukurku, haleluya, haleluya. Hari yang kau beri, habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kebaikan Tuhan terhadap kita itu, kita tidak bisa menyangkali kebaikan Tuhan itu. Ya, jadi ibadah ini juga merupakan satu kebaikan Tuhan untuk kita, di mana Tuhan memberikan waktu, kesempatan untuk kita bisa beribadah. Itu sebabnya biarlah ucapan syukur itu selalu kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 384, Ku Nantikan Janji Allah. NR 384, Ku Nantikan Janji Allah. Haleluya. Biar kita siapkan hati kita untuk kita menantikan janji Allah dalam firman-Nya. Haleluya. Ku
kita tundukkan kepala untuk kita menyerahkan hidup kita, diri kita, untuk kita bisa menerima firman Allah, janji yang Tuhan mau berikan kepada kita semua. Benar Tuhan, itulah yang kami tunggu dan kami harapkan. Janji firman-Mu, biarlah janji-Mu ini Kau nyatakan dalam kehidupan kami, khususnya seluruh sidang jemaat-Mu ini Tuhan, untuk supaya kami betul-betul hidup dalam janji Allah, dan kami boleh mengalami sukacita, dan kami boleh melayani damai sejahtera, sehingga kami bisa melayani Engkau, bisa beribadah kepada Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Itu sebabnya Tuhan, sucikan hati kami, pikiran dan angan-angan perasaan kami, supaya sungguh firman-Mu itu, janji-Mu itu menjadi yang terutama di dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih gereja-gereja lain Tuhan yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini. Pakailah para hamba-hamba-Mu Tuhan, bersama sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan pengurapan yang sama Engkau nyatakan kepada setiap gereja-Mu, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk supaya setiap jemaat-Mu yang boleh menerima janji-Mu, boleh mengalami kebangunan rohani untuk membawa supaya gereja-Mu, sidang jemaat-Mu untuk di hari-hari yang akhir ini boleh memberikan hidupnya untuk melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pun hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman-Mu itu nyata dalam hati kami, mengerjakan hati kami, mengubahkan kehidupan kami. Bahkan sungguh Tuhan, firman-Mu itu akan sungguh-sungguh menjadi jawaban dalam setiap masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, dudukkan kami semua dengan baik Tuhan, kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, biarlah ketenangan damai sejahtera-Mu, terutama kerinduan hati dari jemaat-Mu Tuhan, untuk selalu merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih hanya kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau sore hari ini untuk kita kembali dihimpunkan oleh Tuhan, untuk kita bisa menerima janji Allah. Janji yang betul-betul bukan janjinya seperti janji manusia yang bisa tidak menepati janji atau melinjani janji, tapi janji Allah itu ya dan amin. Dan itu sebabnya kita yakin, kita belajar percaya akan janji Allah. Soal waktu untuk penggenapan janji itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita rindu untuk setiap janji-janjinya Tuhan, untuk kita bisa mendapatkan kesempatan janjinya Tuhan, kesempatan untuk bisa membaca firman Tuhan, untuk kesempatan kita bisa mendengarkan firman Allah. Sehingga sungguh-sungguh dari firman Allah yang kita dengar dan kita baca ini sungguh-sungguh akan memberikan kekuatan, memberikan suatu penghiburan kepada kita, untuk kita kuat dan tetap bertahan, dan tetap keputusan kita tidak berubah untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi imam-imamnya Tuhan. Ya, ini yang Tuhan izinkan kepada kita untuk kita lakukan di hari-hari ini dalam pemberitaan firman Allah. Sungguh luar biasa, kebangkitan Tuhan itu mendorong kita untuk setiap kehidupan kita
seluruh sidang jemaat khususnya di GKGM, saudaraku, di Triorejo, di Pondok Chandra, dan di Gunung Sari, dan di tempat-tempat lain yang ketepatan juga saya layani, biar ini mendorong kita, ya, apalagi di situasi yang semacam ini, yang bisa membuat putus asa, yang membuat kita takut dan khawatir, tapi biarlah firman Allah ini mendorong kita untuk supaya kita di hari-hari ini dengan kebangkitan Tuhan itu betul-betul memberikan damai sejahteranya kepada kita untuk mengutus kehidupan kita. Dan kita sudah mendengar bahwa sebelum Tuhan mengutus kita, Tuhan juga memberikan nafasnya itu dihembuskan kepada kita, bahkan Roh Kudusnya itu kita dihembusi dengan nafasnya, dengan Roh Kudusnya, satu, untuk supaya betul-betul kita dimampukan atau kita mampu untuk kita bisa menerima tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada 2 tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Satu, yaitu pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri untuk kita bisa kerjakan. Juga pekerjaan yang lebih besar dari itu adalah pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Nah, itu sebabnya, saudara sekalian, biar sungguh-sungguh hati kita di hari-hari ini mau kita gunakan untuk kita mendengar firman Allah, dan firman Allah ini sungguh-sungguh akan memberikan kekuatan mendorong kita untuk kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang siap diutus kemanapun Tuhan utus untuk kita pergi. Ya, yang kita sudah dengar bahwa Tuhan mengutus kita di tengah-tengah serigala. Dan Tuhan tentu bukan tanpa alasan dia mengutus semacam itu, tapi dia juga tampil di sana, saudaraku, untuk selalu menunjukkan kasih-Nya, untuk memberikan jalan keluar, untuk supaya setiap kali kita diperhadapkan pelayanan-pelayanan yang semacam itu, yang berat, saudaraku, pelayanan-pelayanan yang menurut manusia kita, daging kita tidak mampu bisa kerjakan. Sebab musuh yang begitu hebatnya, dunia dan segala kejahatannya itu, bagikan serigala yang siap untuk menerkam itu. Tapi syukur kepada Tuhan, dia selalu tampil dengan firman-Nya untuk mendidik kita, untuk memberikan kekuatan kita, bahkan untuk melindungi dan membela kita. Dan sekarang yang kita dengar adalah kita bukan saja diutus di tengah-tengah serigala, saudaraku, tapi kita juga diutus, ayat firman Tuhan dalam Mazmur 104, saudaraku, ayat yang keempat, dia mengatakan, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan. Jadi Tuhan juga menjadikan kita utusan atau suruhan atau pelayan Tuhan yang seperti angin. Nah, ini luar biasa. Yang Tuhan tunjukkan ini luar biasa. Utusan Tuhan, plan Tuhan seperti angin dalam PA kemarin, saku, bahwa utusan atau plan Tuhan yang seperti angin ini tandanya adalah menghampakan diri. Menghampakan diri, dari ada menjadi tidak ada, artinya kita tidak mengandalkan sesuatu yang ada dari diri kita maupun dari dunia sekalipun kita punya. Jadi tidak mengandalkan diri kita, juga tidak mengandalkan dunia atau perkara-perkara dunia sekalipun kita punya. Bukan itu. Pelayan Tuhan, bagaikan angin atau seperti angin ini adalah pelayan Tuhan yang mampu untuk menghampakan diri, menganggap diri tidak ada sesuatu. Kalaupun kita mampu dan kuat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Yang kedua adalah menjadi pelayan Tuhan dalam tanda
merendahkan diri, dan taat. Inilah yang Tuhan tunjukkan. Pelayan Tuhan atau suruhan-suruhanmu, ya bagaikan atau sebagai angin. Angin sebagai suruhan-suruhanmu. Angin ini menunjuk kepada kehidupan pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, saudaraku, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ya kita membaca ayat yang ke-8, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, di situ perikop itu menceritakan tentang dialog Nikodemus dengan Tuhan Yesus, tentang dilahirkan kembali. Maka dalam ayat yang ke-8 ini, saudara sekalian, berbunyi demikian, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Jadi angin itu seperti itu. Ya, ada suara, ada yang didengar, kita dengar, tapi tidak ada wujudnya. Tidak ada yang bisa kita lihat, wujudnya tidak ada. Ada suara, tetapi juga ada rasa. Nah, itu sebabnya, saudara sekalian, pelayan Tuhan yang menghampakan diri ini, sekalipun kita tidak dilihat, saudaraku, orang tidak melihat apa yang kita kerjakan, saudaraku, tapi biarlah keberadaan angin, keberadaan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu bisa dirasa oleh orang lain. Ya, kalau kita suami, istri kita bisa merasa, kalau kita seorang ayah, anak-anak kita bisa merasa, ya, kalau di antara kita ada saudara-saudara itu, saudara-saudara kita juga bisa merasa keberadaan kita sebagai angin, sebagai pelayan Tuhan. Bisa dirasa. Ya, jadi benar dikatakan firman Allah, ya, dan engkau mendengar bunyinya. Ya, ada bunyi, ada rasa, tapi wujudnya tidak ada. Tapi seringkali kita terbalik, kalau kita tidak dilihat orang, kita rasanya kok kurang bagaimana. Kegiatan kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan tuh harus dilihat orang, harus dinilai orang dan semua. Bukan begitu. Biarlah kita betul-betul ditampilkan Tuhan sebagai pelayan Tuhan, bagaikan angin ini. Ada rasa, ada suara, ada rasa, sekalipun tidak dilihat. Tetapi yang Maha Agung itu yang akan melihat kita, yang akan menilai kita. Itulah yang Tuhan tunjukkan, Tuhan teladankan kepada kita dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi yang pasal yang kedua, khususnya ayat 7 dan 8 itu yang kemarin kita sudah membaca, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, hampa, mengosongkan diri. Bayangkan, ini tidak mudah. Ini contoh teladan yang luar biasa. Dia adalah Allah, tapi dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi manusia, sama dengan manusia. Bukan sampai di situ, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini teladan yang sempurna untuk kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu, saudara suku, tidak terbatas hanya seorang pendeta. Ingat ini. Yang disebutkan pelayan Tuhan itu bukan hanya seorang pendeta, bukan hanya seorang gembala, saudara sekalian. Tapi yang disebutkan pelayan Tuhan ini dalam Wahyu pasal 1 ayat yang kelima adalah setiap orang yang
ditebus oleh darah Kristus, dia itu adalah seorang imam. Jadi setiap orang yang ditebus oleh darah Kristus, dia itu adalah seorang imam. Apa tugas pekerjaannya imam itu? Tugas dan pekerjaannya seorang imam itu adalah melayani. Dia adalah pelayan Tuhan. Ya, bukan hanya seorang pendeta atau gembala, bukan hanya pemain musik, bukan hanya song leader, bukan hanya backing vokal, tapi juga seluruh sidang jemaat itu ada pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Saudara sekalian, ya coba bayangkan kalau ada yang memimpin pujian, ada backing vokal, ya, ada pemain musik dan semua, tetapi tidak ada jemaat, saudaraku. Seperti sekarang ini yang kita alami ini, saudaraku. Saya di sini hanya seorang diri. Ya, tidak ada siapa-siapa. Ya, di hadapan kita hanya bangku kosong. Ya, sofa kosong, tidak ada siapa-siapa. Kadang-kadang ya saya juga rasa lucu, kadang tertawa sendiri. Ya, tetapi itulah yang Tuhan tunjukkan di hari-hari ini. Sofa-sofa ini bagaikan ada orangnya yang sedang duduk di hadapan saya. Ya, nangis-nangis sendiri, hancur hati sendiri. Tetapi karena ini memang situasi, sikonnya memang ya seizin Tuhan semacam ini. Tetapi yang sesungguhnya dalam satu penggembalaan dalam gereja itu, saudaraku, coba bayangkan kalau jemaat tidak ada, semuanya ada, kan tidak afdol, saudaraku. Tidak semestinya semacam itu. Tapi kalau ada yang memimpin pujian, ada yang memainkan musik, ada backing vokalnya, ada sidang jemaat yang juga turut saut menyaut untuk kita menyanyi, melakukan pujian bersama-sama. Inilah saudara yang disebutkan pelayan Tuhan. Melayani pekerjaannya, melayani Tuhan. Di saat seperti ini, kita di bumi, kita diizinkan Tuhan untuk kita bisa melayani Tuhan. Sampai sewaktu-waktu nanti, Wahyu fase yang keempat itu, maka kita dibawa ke surga, dan di surga sana tugas kita, pekerjaan kita hanya menyanyi, memuji Dia, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ini setiap waktu, setiap saat yang terus kita lakukan. Itu sebabnya sementara Tuhan izinkan kita masih di bumi ini, maka Tuhan juga izinkan kita, memberikan kesempatan kita untuk kita dilatih oleh Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk supaya pelayan ini jadi pelayan yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita lanjutkan, saudaraku. Pelayan Tuhan seperti angin. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan. Ya, yang menghampakan diri. Ya, pelayan Tuhan yang seperti angin ini, saudara sekalian, adalah pelayan Tuhan bagaikan dia angin itu, dia menyebarkan bau harum. Pelayan Tuhan bagaikan angin yang menyebarkan bau harum, bukan bau busuk. Angin ini membawa. Ya, membawa akibat. Kalau yang kita bawa ini adalah angin yang membawa bau harum, saudaraku, maka dampaknya kepada orang banyak itu juga akan merasakan bau harum itu, menikmati bau harum itu. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari jemaat sampai gembalanya ini, menjadi pelayan yang membawa bau harum, saudaraku, itu sama dengan pelayan atau kehidupan anak-anak Tuhan
yang mempunyai kesaksian yang baik, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Tapi sebaliknya, kalau pelayan-pelayan Tuhan itu menyebarkan bau busuk, saudaraku, maka dampaknya juga demikian. Akan justru dicela oleh orang. Sekalipun kita melayani, sekalipun kita beribadah berhari-hari, setiap hari beribadah sekalipun, tapi kalau yang keluar itu bau busuk, saudara sekalian, maka tidak heran kalau orang mengatakan, katanya orang Kristen, katanya anak Tuhan, katanya pelayan Tuhan, tapi kok kayak begitu. Baik, inilah pelayan Tuhan yang bagaikan angin yang membawa bau busuk ini. Itu sebabnya di sini Tuhan ajarkan lewat ibadah, doa dan penyembahan ini, biar kita bawa kepada Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan. Masing-masing pribadi kita nanti datang kepada Tuhan. Kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya kita semua dipakai Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang membawa bau yang harum. Mari kita akan membaca, dalam 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal yang kedua, saudara sekalian. 2 Korintus pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-12 sampai ke-16, ya. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ke-16. Ya, sampai ke-16 kita akan baca. Ini surat Paulus kepada jemaat Korintus, saudaraku. Dia menyaksikan pengalamannya dalam pelayanan itu, saudara sekalian, ya. Ini kita lihat. Dia bisa menuliskan surat, ya, ketika dia berada di penjara, saudara sekalian. Dia menuliskan surat dan menceritakan pengalamannya dalam pelayanan itu. Ayat yang ke-12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, dari Troas ini nama tempat atau pelabuhan atau kota pelabuhan, suatu tiba di Troas, nanti kita akan baca kisahnya sedikit. Aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tuhan lewat Paulus ini, dia melihat bagaimana Tuhan juga membuka jalan untuk pekerjaan Tuhan di sana, di Troas itu. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Dalam ceritanya ini, saudaraku, ketika dia di Troas, maka Tuhan memberikan penglihatan kepada Rasul Paulus akan jiwa-jiwa yang ada di Makedonia. Nanti kita baca sedikit, ya. Kita akan lanjutkan itu dulu. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Troas itu, saudaraku, ya, sampai nanti pada akhirnya Paulus itu sampai di Makedonia, saudaraku, ya, maka menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, dan di antara mereka
yang binasa. Bagi mereka yang menerima, yang diselamatkan, tetapi justru ada orang yang tidak mau menerima. Itu sebabnya bahasanya mengatakan, ya, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Siapa yang diselamatkan? Kehidupan-kehidupan yang menerima berita Injil tentang keselamatan yang dibawakan oleh Paulus dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sana. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Nah, ini saudara. Jadi sungguh-sungguh saudaraku, kalau kita ini menjadi pelayan-pelayan bagaikan pelayan Tuhan yang seperti angin yang mau mengosongkan diri, saudaraku, merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak layak, tapi Tuhan yang memampukan, Tuhan yang melayakkan. Ya, pengalaman bersama Tuhan ini yang kita bawa itu, saudaraku, pengalaman kita bersama Tuhan ini yang kita bawa, kita sampaikan, kita beritakan, saudara sekalian, maka itu justru akan menjadi berkat, ya, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, saudara sekalian, sehingga orang itu mendengar apa yang kita beritakan. Tampilnya kita itu bagi mereka yang percaya dan menerima itu adalah berkat. Itulah berkat bagi yang menerima. Tetapi bagi yang menolak itu merupakan satu kebinasaan. Dan itu sebabnya dimanapun Tuhan mengutus kita, dimanapun Tuhan percayakan pelayanan itu kepada kita, ya, sebagai apapun kita, pelayan Tuhan dalam bidang apapun kita, biarlah sungguh-sungguh penampilan kita, keberadaan kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Bagi orang lain. Paulus dalam ceritanya dari Troas ke Makedonia, ini bukan perjalanan yang ringan, saudara sekalian. Bukan perjalanan yang ringan. Troas ini kota pelabuhan. Dia kalau ke Makedonia harus menyeberang. Tetapi sebagai pelayan Tuhan yang mau mengosongkan diri, jarak itu bukan suatu persoalan buat seorang pelayan Tuhan. Dan ini, saudara sekalian, juga sekaligus memberikan contoh untukku, untuk kita semua. Jika sewaktu-waktu Tuhan izinkan kita melayani, saudara sekalian, jangan sampai kita dibatasi karena jarak. Paulus ini dia, dari Troas dia harus menyeberang sampai ke Makedonia. Kenapa? Sebab Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memerintahkan. Kenapa? Karena di Makedonia sana sangat membutuhkan kehadiran pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan yang bisa membawa bau harum. Seorang pelayan Tuhan yang bisa menjadi berkat untuk untuk menghiburkan, untuk memberikan kekuatan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Ya, bukan hanya dia mengorbankan waktu, tapi juga mengorbankan biaya. Mengorbankan juga keselamatan dan kesaksian yang lain. Banyak halangan rintangan dalam pelayanan itu. Dia harus menyeberang laut. Sewaktu-waktu dia harus menjalani perjalanan di darat.
menghadapi penyamun-penyamun, menghadapi binatang buas, menghadapi saudara-saudara palsu, dan banyak lagi yang bisa menghalangi pelayanan itu. Tapi ini kita diberikan satu contoh yang luar biasa. Bagaimana seorang pelayan yang menghampakan diri, tidak mengandalkan kekuatan, tidak memaksakan kehendaknya, tapi dia selalu mengikuti kehendak Tuhan kemana Tuhan utus. Ayo sekarang kita baca ceritanya itu dalam Kisah Para Rasul, saudaraku. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul, bagaimana perjalanan Paulus ini ya sampai di Makedonia. Ya, pasal 16 ayat yang keempat. Ya, kita akan baca saja lebih baik supaya lebih lengkap, saudaraku. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 mulai. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Perhatikan ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi ini atas perintah Tuhan. Ya, Tuhan yang menentukan. Jadi Troas itu ya termasuk Asia kecil, saudaraku. Itu kalau sekarang itu di daerah Turki, saudaraku, ya, di daerah Turki. Ya, Asia kecil. Ya, ayat 8 perhatikan. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Dalam perjalanan itu, dalam memberitakan Injil itu, ya, sampai di kota pelabuhan. Tapi dia sudah melewati Galatia, ya, dan sampai di Misia, Bitinia. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan punya maksud lain. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, perhatikan saudara sekalian, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Ini yang dilihat oleh Paulus dalam penglihatan itu. Jelas Tuhan tidak mengizinkan dia berada di Asia atau di Asia kecil, saudara sekalian, di Troas. Tapi Tuhan perlihatkan Rasul Paulus ini bagaimana dia sedang dipersiapkan, dipanggil oleh Tuhan. Yang melalui orang Makedonia yang membutuhkan dia. Ya. Saya ulangi, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas, jadi berangkat dari Troas menuju sampai akhirnya nanti dia di tempat tujuan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dalam 2 Korintus tadi jelas dikatakan, ya, dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Menjadi jemaat, menjadi pelayan Tuhan yang bisa menyebarkan keharuman. Ya, menyebarkan keharuman di mana-mana. Saya kembali dalam 2 Korintus pasal yang kedua tadi.
belum selesai, saudaraku. Ya, 2 Korintus pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-16 sekarang. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ketika itu Paulus dan Silas betul-betul dari Troas dia sudah menyeberang sampai ke tempat tujuan ke Makedonia, karena Tuhan yang mengutus lewat penglihatan yang dia lihat. Sekarang dan suratnya ke sidang jemaat Korintus ini, suatu ada suatu pertanyaan, ya, pertanyaan yang saat itu disampaikan kepada jemaat Korintus. Nah, untuk sekarang ini ditujukan kepada kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Siapa yang bisa seperti itu sebagai utusan-utusan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang bisa menyebarkan bau harum itu? Ya, ayat mengatakan, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saudara sekalian, biar ini kita bawa kepada Tuhan. Pertanyaan ini biar kita bawa kepada Tuhan. Kepada kita, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan yang bisa membawa bau harum ini pada malam hari ini, saudara sekalian. Ayo kita bawa kepada Tuhan pertanyaan ini. Kita gumuli pada malam hari ini. Kita bawa pulang. Kita doakan. Ya, ini jelas. Siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Yang pernah dilakukan oleh Paulus ini bersama pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Maka jawabannya harusnya kita bisa menjawab. Harusnya kita bisa menjawab. Ya, yang mampu menunaikan tugas penyebaran bau harum ini, jawabannya adalah pelayan Tuhan yang bagaikan angin, yaitu pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau mengosongkan diri dan taat dan dengar-dengaran atas kehendak Tuhan. Seperti apa yang disaksikan oleh Paulus ketika dia melihat seorang dari Makedonia ini. Maka dia mengambil kesimpulan bahwa Allah itu yang menghendaki mereka untuk datang ke Makedonia. Biar kita juga demikian di hari-hari sekalipun, saudara sekalian, kita belum bisa melayani Tuhan secara fisik. Kita mendatangi ke rumah-rumah. Ya, karena keadaan pandemi ini, suatu. Tapi setidaknya firman Allah ini ya memberikan suatu beban tanggung jawab kepada kita untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bisa membawa atau menyebarkan bau harum kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang dekat dengan kita, menjadi berkat antar sesama kita. Yang paling dekat tadi saya mengatakan istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak, saudara basaudara, saudara satu dengan saudara yang lain. Lewat ucapan-ucapan, lewat bahasa-bahasa yang santun, ya ucapan-ucapan yang menghibur, yang menguatkan ketika kita mendengar, ketika kita melihat
saudara sekalian, kita turut merasakan. Sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul akan memberikan bau harum. Akan kita diberkati, tetapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain yang membutuhkan. Ya, yang membutuhkan. Nah, sekarang kalau kita ini menjadi kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang mau dipakai Tuhan, yang mau dipakai Tuhan, dengan saat kita mau mengosongkan diri, rasa tidak mampu, rasa tidak layak, biar Tuhan yang melayakkan, tapi kita mau taat dan dengar-dengaran, saudara sekalian, maka apa yang kita bisa rasakan, apa yang kita hasilkan dari itu, saudara? Kita bisa melihat, ya, maka kehidupan kita, pelayan-pelayan Tuhan yang semacam itu, akan betul-betul akan mengalami suatu pertolongan Tuhan, akan mengalami satu kemenangan, adanya satu pembelaan dari Tuhan. Kenapa? Dasar pelayan kita benar. Bukan karena kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, tapi betul-betul pelayanan kita ini, ya, terutama tertuju kepada Tuhan, lewat sesama yang membutuhkan pelayanan itu. Mungkin kita tidak bisa membantu dalam bentuk harta benda ketika saudara kita membutuhkan bantuan pertolongan. Tapi setidaknya ketika saudara kita atau orang lain itu dia membutuhkan pertolongan, maka timbul suatu hati yang terbeban. Tadi saya katakan, mungkin tidak bisa memberikan sesuatu yang sifatnya jasmani, tapi paling tidak yang keluar dari hati itu, hati kita, ketika kita mendengar keluh kesah, mendengar kebutuhan dari saudara kita, maka yang keluar dari hati kita itu ucapan-ucapan yang menguatkan, ucapan-ucapan yang menghiburkan. Jangan dibalik. Jangan ucapan yang menyakitkan. Jangan ucapan-ucapan yang melemahkan. Tapi yang menguatkan, yang menghiburkan, yang memberikan satu harapan. Kalau kita memang secara fisik, secara finansial, kita tidak punya apa-apa, sikap kita, ucapan kita, itu setidaknya bisa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan kepada saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Syukur baik kalau kita sudah diberkati Tuhan dan kita bisa membantu saudara kita yang mungkin dalam kekurangan secara ekonomi, kekurangan karena ini itu, sudah. Syukur baik kalau kita bisa membantu. Kita bisa memberkati karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Itulah kemenangan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Artinya, kalau kita bisa melakukan semacam itu, suatu hasilnya menjadi seorang pelayan Tuhan yang dimulai dari mengosongkan diri, taat dan dengar-dengaran, suatu, maka kehidupan itu akan selalu mengalami kuasa kemenangan. Ada kemenangan, ada kuasa kemenangan, dan ini tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Ya, kehidupan yang semacam itu, yang mau menghampakan diri, mengosongkan diri, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kehidupan semacam ini
tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Dan kehidupan semacam pasti akan melakukan apa yang akan bisa dia lakukan. Maka dalam 2 Korintus tadi disebutkan, maka pintu selalu terbuka bagi kita. Artinya, kalau kita punya hati yang demikian, saudara, jujur sungguh kepada Tuhan, karena kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, menghampakan diri, mengosongkan diri kepada Tuhan, maka di samping kita mengalami kemenangan dan kemenangan, dan kita mampu mengatasi halangan-halangan saudara, ya, kita juga akan selalu, pintu selalu terbuka bagi kita. Artinya kita bisa diterima kemanapun kita pergi. Kenapa? Karena Tuhan yang membuka pintu. Ya, seperti Paulus waktu dia datang ke Troas, Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Pintu selalu terbuka untuk kita. Artinya orang-orang bisa menerima keberadaan kita sebagai pelayan Tuhan. Mulai dari saya belajar untuk melayani Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan. Belajar untuk kita mengosongkan diri, merendahkan diri, taat dan dengar-dengaran. Maka pintu terbuka buat kita. Artinya kita bisa diterima di kalangan manapun dan dimanapun. Seperti siapa? Seperti Yesus dalam kuasa kebangkitannya itu mampu menembusi pintu-pintu yang sedang terkunci saat itu, saat kebangkitannya. Nah, jadi kehidupan yang mengosongkan diri itu suatu luar biasa. Ya, ini saya juga terus mau belajar untuk selalu merendahkan diri, mengosongkan diri, rasa tidak mampu, rasa tidak berdaya ini. Kalau kita mengosongkan diri kemarin, maka Tuhan yang akan mengisi. Tuhan mengisi kehendaknya. Tuhan mengisi kasihnya. Tuhan mengisi firman-Nya. Tuhan mengisi roh-Nya. Maka mampu untuk menembusi tembok-tembok yang tebal, menembusi pintu-pintu yang terkunci seperti apa yang pernah dialami oleh Yesus. Dalam ketakutan murid-murid itu, pintu terkunci, tapi kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan itu sanggup untuk mengatasi, sanggup untuk menembusi pintu-pintu yang terkunci. Itu sebabnya, saudaraku, ini mengingatkan kita untuk supaya dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ya, sebagai pelayan Tuhan dalam bidang apapun, ditempatkan dimanapun kita sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai gembala, pendeta, imam-imam, atau penatua, atau bagian apapun juga. Saudara sekalian, luar biasa. Yang terpenting ketika itu, di saat semacam itu, kita jangan mengandalkan sesuatu apapun, kekuatan, kemampuan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kepunyaan atau keberadaan kita, pasti kita tidak akan mengalami suatu kemenangan. Karena aku kita yang kita tonjolkan, bukan penyerahan kita kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya juga tidak sedikit yang pada akhirnya kalah, gagal dan kalah, saudara sekalian. Ya, kenapa demikian? Gagal dan kalah.
Tadi saya mengatakan karena kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita. Tapi sebaliknya, jika kita menghampakan diri atau mengosongkan diri, rasa tidak layak, rasa tidak mampu. Sebab ini pekerjaan Tuhan, saudara. Seringan-ringannya pekerjaan Tuhan itu, sesungguhnya itu berat buat kita. Ya. Tetapi kalau itu kita serahkan kepada Tuhan, kita menghampakan, mengosongkan diri, rasa tidak mampu, tidak berdaya, saudara sekalian, maka ayat mengatakan Yesus akan berperang ganti kita. Tuhan akan berperang ganti kita. Kita ingat waktu bangsa Israel itu dikejar oleh bangsa Mesir, saudara. Ketika dia keluar, dia dikejar, saudara, dengan kereta kudanya, saudara. Tapi Musa sebagai seorang pemimpin saya itu begitu hebatnya. Kamu akan diam saja. Ya, dalam kitab Keluaran, saudaraku, dalam kitab Keluaran ini, pasal 14, dia katakan, ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tuhan dalam pribadi Yesus itu akan berperang ganti kita. Dia yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Jadi yang pertama, hasil kalau kita mau mengosongkan diri, ya sebagai pelayan Tuhan tadi, ya selalu mengalami kuasa kemenangan. Yang kedua, saudaraku, ya maka angin itu akan menimbulkan suatu gerak. Ya kalau ada angin, saudaraku, dan memang kita tidak melihat wujudnya angin, tapi kita bisa merasa, dan kita juga akan melihat dampak dari angin itu. Ya, jadi yang kedua ini menimbulkan kegerakan rohani. Ya, angin ini, keberadaan angin ini, dimanapun angin ini berada. Saat Rasul Paulus di Makedonia, dia juga kehadirannya betul-betul menghasilkan, menimbulkan suatu kebangunan rohani. Rohani orang-orang yang didatangi itu, atau kehadiran kita itu, ya menghasilkan satu kegerakan rohani. Jadi kegerakan rohani itu, kalau kita simpulkan saudara sekalian, ya seringkali kegerakan rohani itu identik dengan kegerakan di lapangan atau di gedung besar. Itu baik-baik saja, tapi tidak harus seperti itu. Kalau saja kehadiran kita ini, yang tadi disebutkan, yang membawa satu berita yang menguatkan, menghiburkan, memberikan harapan, ini sudah cukup membangkitkan, menggerakkan kebangunan rohani. Jadi hadirnya seorang pelayan Tuhan yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang bisa menempatkan diri sebagai seorang pelayan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang mengosongkan diri, saudaraku, itu menghasilkan atau menimbulkan kegerakan rohani. Contoh, jika ada angin, saudaraku, maka pohon-pohon itu bisa bergerak. Kenapa pohon-pohon itu bergerak? Karena adanya angin bertiup. Jadi angin itu menghasilkan kegerakan.
menghasilkan gerak, menghasilkan kebangunan rohani. Kalau pohon-pohon itu bisa bergerak, maka disitulah keberadaan angin itu. Apa pohon-pohon itu untuk sekarang? Pohon-pohon itu menunjuk manusia. Pohon-pohon itu menunjuk daging atau kayu, menunjuk manusia kita. Kalau angin itu berhembus, angin itu datang, angin itu juga menunjuk firman dan Roh Kudus, tapi dia juga menunjuk pelayan-pelayan Tuhan, keberadaan pelayan Tuhan, ya, yang menyampaikan berita firman Allah dan urapan Roh Kudus itu satu, maka akan menghasilkan kebangunan rohani. Di mana, saudaraku? Gak usah di gedung besar, gak usah di lapangan yang luas, di setiap jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun pelayan Tuhan dengan firman Allah dan urapan Roh Kudus itu akan menghasilkan kebangunan rohani, sehingga kehadiran pelayan Tuhan itu menyebarkan bau harum. Bau harum akan apa? Akan pengenalan akan pribadi Yesus. Ini disebutkan dalam firman Tuhan. Yang dibawa, yang disampaikan itu firman Allah. Untuk membawa, supaya pengenalan akan pribadi Yesus itu kepada jemaat Tuhan, kepada orang lain itu. Ya, itu akan menimbulkan bau harum. Baik itu lewat firman penginjilan maupun firman pengajaran. Firman penginjilan untuk membawa jiwa-jiwa baru yang belum mengenal Yesus itu. Dengan hadirnya kita memberitakan firman Allah dan urapan Roh Kudus itu akan membuat orang itu percaya, akan membuat pribadi itu mengenal akan pribadi Yesus itu yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya lewat firman penginjilan yang Tuhan percayakan kepada pelayan-pelayan Tuhan itu, sampai pun kepada firman pengajaran yang untuk mempersiapkan kehidupan yang sudah diselamatkan tadi, saudara sekalian. Untuk supaya kehidupan itu lewat pengajaran firman Allah ini dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus sebagai mempelai pria surga. Ini sosok, ini keberadaan dari kehidupan pelayan-pelayan Tuhan. Dan Paulus mengatakan, siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian ini? Tadi saya sudah jelaskan. Yang mampu ada kehidupan yang mau mengosongkan diri, yang mau menghampakan diri, yang mau mengabdikan diri. Apapun kita, kalau dalam jemaat mungkin kita sebagai pelayan dalam musik, pemimpin pujian, dimanapun kita, kalau kita melakukan itu dengan kita tidak mengandalkan kekuatan kita, pastilah apa yang kita lakukan itu pasti memberkati orang lain. Unsur-unsur kepentingan diri tidak ada, unsur-unsur membenarkan diri tidak ada, murni hanya untuk melayani Tuhan. Ayo kita bawa ini kepada Tuhan. Tuhan mau pakai kita untuk menyebarkan bau harum
kepada orang lain, bukan bau busuk. Jika angin itu diterima, saudara sekalian, pelayan Tuhan itu diterima, yang dibawakan oleh pelayan Tuhan itu juga diterima. Itu firman dan urapan Roh Kudus diterima, akan membawa bau harum yang menghasilkan damai sejahtera dari Tuhan. Khususnya ketika kehidupan atau jemaat itu mengalami kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran, maka akan bisa menghibur, menguatkan, memberikan harapan, bahkan membuat hati itu damai sejahtera dari Tuhan. Tapi jika angin itu ditolak atau kita menolak, justru akan menjadi bau kematian yang membawa kepada kebinasaan. Sebab apa? Menolak angin, menolak hamba Tuhan. Ayat lain mengatakan, dia kebaskan, dia akan pergi. Pelayan Tuhan itu berarti firman Tuhan dan urapan Roh Kudus juga tidak tinggal di situ. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa menerima, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kita, saudaraku, janganlah menolak kepercayaan Tuhan. Dan Tuhan sedang mencari, seperti apa yang tuliskan Paulus, siapa yang sanggup menunaikan tugas ini? Biarlah ini kita jawab, aku mau Tuhan dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang seperti angin ini, yang bisa membawa bau harum, bau sedap, bau segar, bukan bau busuk, menjadi kehidupan yang dipakai Tuhan, menjadi kesaksian, menjadi berkat kemanapun kita pergi. Jadi ini menjadi koreksi buatku, menjadi koreksi buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Biar kita nyatakan ini kepada Tuhan di hari-hari ini, saudara sekalian. Tuhan mau pakai. Jika Tuhan izinkan, nanti hari Minggu saya akan menyampaikan pelayan-pelayan Tuhan bagikan api yang menyala. Tadi kita kembali kepada Mazmur, dia katakan yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan Tuhan, bagikan nyala api. Pelayan Tuhan bagikan angin, kita sudah terima. Kita berdoa kepada Tuhan untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kita. Bukan saja sebagai pelayan Tuhan sebagai angin, seperti angin saku, tapi juga Tuhan mau pakai api yang menyala sebagai pelayan. Ayo kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan, kesungguhan kita kepada Tuhan. Siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian ini, biar ini kita bawa kepada Tuhan. Dan hati kita biar menjawab, biarlah kita mengatakan, Tuhan, akulah itu orangnya, jadikan aku Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bisa menyebarkan bau harum kepada orang lain. Haleluya. Mari kita akan melakukan pujian untuk mengakhiri ibadah ini dengan melakukan pujian nomor 72. 72. Aku mengasihi Engkau Yesus.
NR72. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatimu. Inilah pelayan Tuhan yang seperti angin itu. Nomor satu, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Sama dengan kita mengosongkan diri, menghampakan diri. Haleluya. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Inilah kehidupan yang mengosongkan diri itu. Selalu firman Allah yang direnungkan siang dan malam. Biar ini menjadi koreksi buatku, buat kita semua. Haleluya, haleluya. Ya Ramaya Sang, ya Ramaya Kori Ramaya Sang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore malam hari ini. Terima kasih untuk pujian yang terakhir ini Tuhan. Sampai kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pakai kami menjadi pelayan-pelayan-Mu. Pelayan yang tidak mengandalkan kekuatan manusia kami ini, tapi mengandalkan kekuatan dari Allah sendiri. Sebab Engkau sudah memberikan teladan yang sempurna kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelayan-pelayan yang menyebarkan bau harum, menjadi kehidupan pelayan-pelayan Tuhan yang bisa menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain. Namun demikian Tuhan, kalau firman ini menemplak kepada kami, dan ternyata kami belum seperti apa yang Engkau mau, Engkau kehendaki, mulai dari hamba ini Tuhan, ampuni hamba-Mu Tuhan. Ampuni seluruh pelayan-pelayan-Mu, sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau rubah hati kami ini, Engkau baharui pandangan dan hati kami ini, untuk kami sungguh-sungguh jadi pelayan-pelayan yang bisa membawa, menyebarkan bau harum, bau sedap kepada orang lain, dan nama Engkau dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu
pada malam hari untuk berkat-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk bekal terutama lewat firman-Mu untuk kehidupan kami, untuk kami bisa melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jika Engkau memakai Rasul Paulus dan pelan-pelan yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga bisa memakai kehidupan kami. Asal kami mau Tuhan tunduk dan taat kepadamu Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami boleh menghampakan diri kami senantiasa di hadapan Engkau sendiri yang akan mengisi kepada kami, mengisi hati kami dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dan biar tetap tersimpan dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikian rangkaian ibadah kita dalam ibadah doa dan penyembahan ini. Kiranya Tuhan sudah memberkati kita, membekali kita, mengajarkan kita untuk kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan yang bisa membawa keharuman nama Tuhan. Kehidupan pelayan Tuhan yang menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadwal ibadah kita nanti kita akan kembali dalam ibadah raya hari Minggu sore jam 5:30 sore tepat tanggal 25 itu adalah ibadah raya kita ya, mulai jam 5:30 sore tepat dan dilanjutkan nanti ibadah PA pada hari Rabu dan hari Kamis seperti sekarang ini ibadah doa dan penyembahan. Puji Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan jadwal ibadah kita. Dan mohon perhatiannya untuk kita semua, saudara sekalian, untuk kita semua seperti firman Tuhan tadi mengatakan, biar kita mulai memperhatikan jam-jam ibadah kita. Sebab Tuhan juga mau pakai kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, nama Tuhan dipermuliakan, tetap kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saudara sekalian ya. Kita saling menebarkan bau harum ya antar satu dengan yang lain. Berita-berita yang menguatkan, menghiburkan, memberikan harapan. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita. Sehingga jemaat itu senantiasa dikuatkan dan saling menguatkan. Mulai dari gembala hamba Tuhan sampai seluruh jemaat yang ada, khususnya di GKGM, di Rejo, Pondok Chandra maupun di Gunung Sari. Ini yang bisa saya sampaikan. Tetap kita taati prokes, protokol kesehatan, untuk menjaga diri kita juga menjaga diri orang lain sekalian ya. Dengan kita mentaati itu sudah kita menyelamatkan diri kita sekaligus menyelamatkan orang lain ya, yang menyangkut soal kesehatan kita ya, melindungi kita sendiri juga orang lain juga bisa terlindungi. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan tundukkan kepala mengakhiri ibadah doa ini dengan doa berkat. Kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena kebaikan yang Engkau sudah nyatakan kepada kami lewat firman Allah yang sudah kami dengar dan kami terima dan kami yakini, yang akan membawa kami menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh kepada Engkau, mengasihi Engkau lebih daripada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat firman-Mu biar tertukik, tertanam dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami menyerahkan kembali kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, sampai pun yang dewasa, bahkan sampai yang paling sepuh sekalipun, biar Tuhan menolong, menjamah dan memberkati sidang jemaat-Mu semua, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan semua, baik yang belum mendapatkan pekerjaan, mencari pekerjaan, maupun yang merintis pekerjaan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati semua. Yang lemah Tuhan kuatkan, dalam proses pemulihan biar Tuhan pulihkan
dan sehat kembali. Yang sakit Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu untuk menyembuhkan secara sempurna. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih kami serahkan ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Biar kami belajar untuk menekuninya, untuk supaya sungguh-sungguh lewat ibadah ini senantiasa kami mengalami kebangunan rohani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kami tidak bosan-bosannya mendoakan dan menyerahkan kepadamu, sebab kami yakin bahwa bangsa ini ada karena kehendak dan rencanamu Tuhan. Itu sebabnya kami mendoakan para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, dan pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah-daerah di pelosok sekalipun Tuhan. Kiranya memberikan hikmat marifat yang dari surga untuk mampu memimpin bangsa ini. Jauhkan dari pemberontakan, jauhkan dari kerusuhan-kerusuhan Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau hadir dan memberikan damai sejahtera-Mu kepada bangsa kami, di mana di hari-hari ini juga ada bencana-bencana alam, dan di tengah-tengah mereka juga anak-anak ketebusan-Mu, ada anak-anak ketebusan-Mu. Biar Tuhan juga nyatakan pertolongan-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan, memberikan damai kepada hati mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan dalam bentuk, pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu anak-anak-Mu, gereja-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan bangsa dan negara ini, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ntar kami akan berpisah Tuhan, satu dengan yang lain Tuhan, tetapi biarlah Engkau tetap menolong kami, memberkati kami semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.